Halo semuanya, kalau kalian lihat review mobil akhir-akhir ini ya, mobil apapun yang punya mesin internal combustion lah, pasti kalian punya feel bahwa kayak kita menghadapi akhir dari suatu era. Ya of course, era elektrifikasi kan mulai maju sekarang. Tapi tiap kali ada mobil yang pakai mesin internal combustion, kalian lihatnya kayak apa? This is going to be the last one, yang terakhir, atau there will be nothing else like it. Nanti udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Such is the case dengan mobil ini, Ferrari F8 Tributo. Dari namanya aja udah kedengeran, Tributo. Tribute ke generasi Ferrari mesin tengah V8 doang yang muncul dari sejak generasi 308 sampai ya F8. Jadi ini ya terakhir. Dan setelah ini ya nggak akan ada lagi Ferrari mesin tengah doang yang pakai mesin V8. Oke, mungkin ada SF90, tapi SF90 kan hybrid dan harganya juga jauh lebih mahal daripada ini. Satu-satunya Ferrari V8 yang bisa kalian beli yang nggak pakai hybrid ya cuma Roma. Jadi kira-kira bentuk masa depan dari Ferrari supercar mesin tengah kayak gimana sih? Ini jawabannya, Ferrari 296. Ini GTS, yang Spider. Di bawah ada yang coupe, 296 GTB. Dan Ferrari 296 punya tugas yang berat. Ingat, Ferrari mesin tengah, wah, walaupun Ferrari terkenal dengan V12-nya ya, zaman dulu. Sekarang Ferrari mesin tengah V8, ya, dulu ya. Jadi muka utamanya Ferrari lah istilahnya, jadi identitasnya Ferrari. Tapi sekarang kita menghadapi era baru, di mana Ferrari mesin tengah, basically, mukanya Ferrari berubah jadi hybrid V6. Jadi dia punya tugas berat untuk ngikutin garis leluhurnya yang isinya mobil-mobil impresif macam 355, 458, 430, terus 488, F8. Dan kalau mau ditarik lagi lebih panjang, kalian bisa tarik lagi ke Dino 246 dan 206. Ferrari pertama yang pakai mesin V6, walaupun dulu Dino itu secara teknis, secara hukum ya, bukan Ferrari. Karena waktu itu Enzo bilang Ferrari itu harus V12. Jadi akhirnya untuk yang V6 dan yang mesin tengah dikasih nama baru Dino, dari nama anaknya ya. Jadi ya, tugas yang lumayan berat untuk Ferrari 296. So, berhasil nggak ya? Kita mulai dari bagian yang paling kontroversial dari 296. Mesinnya. Oke, ini hybrid 3 liter V6 twin turbo. Tapi jangan dikira ini sekedar Toyota Crown Hybrid dibalik drivetrain. Nothing like that. Mungkin kalian ingat sebetulnya Ferrari punya mesin V6 turbo sebelumnya. Kalau kalian ingat, ada Ferrari F8 itu punya mesin F154 V8 3,9 liter twin turbo. Ini mesin baru namanya F163 kodenya. Dia mesin 3 liter V6 twin turbo 120 degree. Angle yang agak aneh, tapi sebenarnya untuk V6 dia angle yang cenderung normal. V6 itu suka kelipatan 30. Jadi ada 30 derajat, itu VR6 kayak di Volkswagen. Umumnya 60 derajat, atau sekalian flat, kayak di Porsche. Nah, ini 120 derajat. Kenapa diambil 120 derajat? Karena Ferrari mau masukin turbonya di tengah-tengah si banknya mesin ini, supaya jalur dari turbo ke intake-nya itu lebih dekat sehingga turbonya bisa spooling lebih cepat. Oke? Nah, mesin ini karena tadi rata juga 120, dia bisa ditaruh low banget di bawah sasisnya. Makanya kenapa center of gravity-nya ini kayak cacing basically. Nah, mesinnya doang ya, mesinnya doang itu udah 657 horsepower. Ingat bahwa ini hybrid, ini dikombin sama motor listrik. Motor listrik sekitar 160 horsepower-ish, yang berarti power output total dari 296 GTB dan GTS itu adalah 818 horsepower. Di bayi Ferrari, 818 horsepower.
Dan seakan-akan untuk mengemphasize ke-Ferrarian dari mesin ini, angka 818 horsepower tadi hanya bisa dicapai di peak RPM di 8000 RPM. Ya, ini mesin V6 turbo yang bisa nge-rev sampai 8000 RPM. Dan seakan belum enough, kalian dengar suaranya. Oke, suara Ferrari bilang ini namanya Piccolo V12, V12 kecil. Biasanya itu cuma bullshit doang ya. Tapi untuk 296 mereka boleh ambil julukan itu. Tapi suaranya sebenarnya nggak terlalu mirip V12. Oke, ada sedikit hint V12-nya. Tapi dulu pertama kali denger kayak gue mikir kayaknya pernah denger suara ini. Di mana tapi? Bayangin kayak kamu di satu ruangan, di sebelah ada orang lagi menggumamkan lagu, terus kayak gue pernah denger lagunya, tapi lagu apa gitu ini. Nah, tapi lagi beberapa bulan yang lalu akhirnya dapat jawabannya. Kalau kalian dengar ini lagi ngebut, suaranya mirip banget sama antara RB26 di ETT di Skyline GTR atau 2JZ GTI-nya Supra A80. Kalian nggak percaya? Nih, dengerin. Mirip kan? Nah, nggak perlu kaget, dua-duanya sama-sama big capacity 6 silinder twin turbo lah. Dan kebetulan RB26, F163 sama 2JZ semuanya bisa nge-rev sampai 8000 RPM. Jadi jangan heran kalau suaranya mirip. Jadi Ferrari tapi suaranya agak JDM. Lucu sih, tapi in a way keren juga sih. Jadi ya, di powertrain sendiri, it's a big success. Nah, tadi sistem hybrid tadi digabung sama gearbox 8-speed DCT yang pertama kali muncul di SF90 sama Roma. Basically sekarang semua Ferrari pakai gearbox DCT 8-speed. Kalau kalian pikir yang 7-speed aja udah cukup kencang, this is even faster gitu. Nah, berkat kombinasi tadi, walaupun 296 ini mobil yang relatif berat, sekitar 1650 kilo lah ya, nah sampai 100 cuma butuh 2,9 detik. Dan Ferrari berhenti nyebut top speednya ketika kalian mention angka 330 km per jam. Kita nggak tahu top speed aslinya berapa, tapi ya 330 km per jam itu cukup cepat, oke? Nah, yang menarik, ini 296 dia punya mode EV, seriusan. Dia punya mode EV yang bisa kita atur dari i-Manetino. Nanti akan kita bahas. Tapi kalau kalian pakai mode EV, basically range kalian itu 25 km. Tapi kalau penggunaan dalam kota, cuma buat sekedar pergi ke warung harusnya cukup sih, 25 km. Dan ya, lucu juga sih ide dari menggunakan supercar mesin tengah, pakai mode elektrik untuk beli kopi di warung. Who knows? So, sekarang kita ada di dalam interior dari 296 GTS, karena Spider. Dan ya, sama kayak Purosangue yang kita review sebelumnya, ini kombinasi dari hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Oke, kita start dari yang tidak menyenangkan dulu. Semuanya touchscreen, tombol haptik semua, saya set sebelumnya. Secara ergonomi ini absolute disaster gitu. Untuk ganti mode semuanya harus nge-swipe, oke? Untuk ngatur kaca, ini harus pakai ditunjuk-tunjuk, nggak praktis gitu, tidak intuitif. Kalau kalian pakai tombol kan udah tahu, oh gue nekan segini gitu, berarti bakal seberapa banyak. Ini kan enggak gini-gini, mau kayak melakukan hal yang tidak senonoh ke mobil, enggak kayak gitu. Terus juga ini yang manual aping si open gate thingy stuff ini, it's a bit naff gitu. Tombolnya berasa plastik. Kalau ini metal mungkin bagus. Terus nggak kayak di Purosangue, passenger display-nya very limited, terbatas. Dan di sini kalau masih optional, cukup mahal, agak mengerikan harganya memang. Tapi other than that, ini sebenarnya kabin yang bagus sebenarnya.
ergonomically speaking, kalau soal duduk ya, driving position, actually lumayan enak. It's really good. Kamu duduk rendah gitu, scuttle-nya rendah. Visibility juga bagus. Minimal visibility ke depan bagus ya. Visibility ke quarter corner di sini, ini jelek karena desain dari si 296 sendiri ya, dengan pilar yang gede gini. Tapi ya, namanya juga desain gitu. Criticism lainnya, ini si instrumennya nge-lag. Aku nge-swipe, aku ganti mode. Dia lagi. Ayo Ferrari, come on. Ini modern, jadi integrasi harusnya udah lebih baik. Nah, ingat bahwa ini tuh 96 GTS. GTS berarti Spider, atapnya bisa dibuka tutup. Oke? Jadi buka, atapnya udah kebuka ya. Sekarang kita tutup. Hang on. Nah, ini dia. Beres, atapnya ketutup. Dan mengingat aku harus berbicara ke kalian, kita buka lagi atapnya. Actually mekanisme atapnya agak sedikit berisik sih, tapi sudahlah, dan juga Ferrari, gak apa-apa. Nah, satu lagi yang mengganggu, kenapa tiap kali buka sama tutup atap jendelanya harus nutup? Aku pengen jendelanya tetap kebuka gitu. Nggak bisa ada opsi jendelanya tetap kebuka. Anyway, nah, umum kita masih di interior, kita bakal konsen di setir. Oke? Nah, setirnya sama tadi, banyak touchscreen, pretty annoying, tapi ada beberapa point of interest di sini. Pertama jelas engine start stop touch-nya. Experience Ferrari itu salah satunya adalah start mesinnya, dan tombol tuh punya bagian yang integral gitu dalam nambah feel-nya gitu. Tapi sudahlah, nggak apa-apa lah. Kita anggap aja Ferrari berusaha ikut teknologi terbaru, nggak apa-apa lah. Nah, yang menarik lagi, sama kayak di Purosangue, sekarang tombol bumpy rod-nya integrated ke Manettino. Dan ya, ini kalau di Ferrari, karena ini Ferrari Supercar, jadi modenya ada wet, jelas. Sport, itu adalah mode yang kalian pakai buat di jalan. Hal yang tidak boleh kalian lakukan pertama kali buat Ferrari adalah masuk ke 3 mode terakhir. Race hanya boleh kalau kalian sudah mulai agak confident, tapi jangan pernah sekali-kali kalau kalian baru pertama kali bawa masukin ke mode city off, yang berarti traction controlnya mati, atau ESC off, di mana semua elektroniknya mati. Basically kamu nggak punya stability control, kamu nggak punya traction control, kamu cuma punya ABS. Kalau kamu melakukan kayak gitu, kalau kamu nabrak, kamu yang bodoh. Itu kesalahanmu sendiri. Nggak ada yang bakal belain kamu sama sekali. That's your fault. Oke? Nah, yang menarik di 296 dan to some extent di SF90 Stradale, kita punya satu lagi Manettino yang namanya i-Manettino. Tapi bedanya kalau Manettino kan dia bentuknya kayak ada switch gini ya, ada switch yang kamu putar di sisi sini, itu tuh diputar gini. Nah, kalau i-Manettino dia pad di sini, kayak touchpad gitu ya. i-Manettino ini ngatur kombinasi hybrid. Yang pertama adalah e-drive. Tadi yang aku bilang e-drive ini cuma bisa sekitar 25 km, tapi lumayan lah 25 km buat beli Coca-Cola ke warung bisa lah ya, aman lah ya. Lalu ada mode hybrid. Basically kayak kamu pakai Toyota Prius. Dia alternating antara motor listrik sama mesin untuk kondisi yang optimum, oke? Jadi supaya lebih efisien. Surprisingly ya Ferrari nggak nge-quote berapa range-nya, tapi kata orang sih 296 ini salah satu Ferrari yang paling tidak haus. Ya seenggak hausnya juga tetap aja masih 8 km per liter gitu, tapi ya udahlah ya. Namanya juga supercar 800 horsepower. Nah, mode berikutnya adalah performance. Di mode performance, ini yang nyala terus mesinnya. Motor listrik akan nyala ketika dibutuhkan, ketika dipanggil. Tapi begitu baterainya habis, mesinnya, motor listriknya mati, mesinnya bakal ngedivert
untuk ngecharge baterainya. Nah, ada mode terakhir. Namanya qualifying mode. Di mode qualifying, ini basically sama kayak kalau kamu bawa mobil WEC-nya Ferrari, Ferrari 499NP, di mode kualifikasi. Atau misalnya Charles Leclerc lagi kualifikasi buat GP Singapura, katakanlah gitu. Di sini, motor listrik ya, di belakang ya. Motor listrik dan mesin semuanya kerja bareng, nggak ngecharge baterai. Semuanya benar-benar difokusin untuk that one hot lap gitu. Makanya karena sebutannya qualifying mode. Kalau kalian di track, kalau misalnya track day, sebenarnya recommended kalian pakai mode yang performance. Performance ini baterai kalian akan selalu top up, oke? Dia akan ngebalance sendiri. Sistemnya pintar kok, tenang aja. Jadi itu yang dynamics-nya. Nah, yang menarik itu tadi bahwa ada mode e-drive sama hybrid yang focusing ke efisiensi dari mobilnya sendiri. Dan ini berasa kayak Ferrari benar-benar mau bikin 296 ini jadi supercar yang bisa dipakai sehari-hari. Dan satu lagi, kebanyakan Ferrari 296 punya dipesan dengan opsi yang sebenarnya bukan dipesan dengan opsi yang ada, dipesan dengan tanpa menggunakan salah satu opsi yang mungkin kalian pikir bakal jadi opsi penting. Dan ini bakal kita bahas di luar. Opsi tadi yang dimaksud adalah Assetto Fiorano Package, atau kalau dulu namanya Fiorano Handling Package. Nah, bedanya apa? Kalau di Assetto Fiorano, kalian dapat tambahan aero kayak ada Aeroflexnya di samping gitu. Terus kalian ada kaca si engine covernya, itu bukan kaca, tapi dia pakai Lexan, pakai plastik ya. Terus banyak ya karbon stuff gitu lah ya. Exhaust juga dihitemin, interior mostly Alcantara. Dan suspensinya dia bukan suspensi ini, bukan suspensi yang adaptif. Dia pakai dampernya multimatic, manually adjustable. Dan karena dia manually adjustable, satu, kamu tidak punya bumpy road mode karena kamu tidak bisa ngatur stiffness-nya. Dan kamu tidak punya nose lift. Yang artinya kamu bakal ngerusak front splitter depan ini. Nah, oke, itu ngurangin sekitar 15 kg lah. Ngurangin sekitar 15 kg berat dari berat standarnya. Dan katanya nambah downforce sekitar 10 kg, walaupun Ferrari nggak pernah confirm downforce hasilnya berapa. Really? Kamu bakal pakai itu di jalanan? Kayaknya enggak deh. Satu elemen lagi yang ditambah sama Assetto Fiorano adalah stripe depannya. Mungkin kalian pernah lihat di salah satu video kita ada 296 warna viola Hongkong kalau nggak salah. Dia ada stripe-nya. Nah, itu Assetto Fiorano. Tapi bahkan dari tadi, aku belum bahas the best bit tentang Ferrari 296. It's the looks. Mungkin aku harus bilang, well, bukan mungkin, aku bakal bilang, bahwa 296 adalah Ferrari paling cantik yang ada di jajaran Ferrari sekarang. Oke, 812 nggak buruk. Purosangue, actually lumayan bagus. SF90 ada sedikit aneh, tapi oke lah, nggak apa-apa. Roma, very classically beautiful. Tapi ini, kalau kalian lihat ya, dari zaman 488, Ferrari mulai konsentrasi ke aero, bikin mobil yang secara aerodynamic lebih efisien. Ekstrimnya ada di SF90XX. Kalian bisa lihat SF90XX ada wing di belakang. Ferrari pakai wing jarang gitu. Ferrari jalan pakai wing jarang gitu. Dengan 296, aku ngerasa kayak apa orang-orang yang ada di centro stile Ferrari, mereka agak mundur dikit terus bilang, oke, udah cukup kita main-main sama aero dan lain-lain. Kenapa nggak kita sekarang balik lagi ke manusia dan mendesain sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih artsy. 296, oke, dia of course dirancang pakai wind tunnel dan lain-lain, tapi aku merasa bahwa di 296 Ferrari memutuskan bahwa oke, waktunya kita balikin lagi elemen manusianya di sini, desain pakai tangan dan lain-lain. It's very classically beautiful. Dan ada banyak cues dari masa lalunya Ferrari. Depannya lebar ini nih, terus haunches belakang ini bau-baunya benar-benar bau-bau 250 LM. Ferrari sendiri refer 250 LM sebagai inspirasi desain dari 296 GTB dan 296 GTS. It's beautiful. Bahkan ketika mereka bikin jadi versi mobil balap 296 GT3,
Ini cakep gitu, cantik gitu, tetap kelihatan cantik gitu. Dan ternyata 296 GT3 terbukti mobil yang bisa jadi mobil juara. Ferrari pertama yang menang Nürburgring 24 Hours gitu. So, itu tadi. Ferrari 296 GTB. Tugas Ferrari 296 ini berat. Dia harus jadi penerus lineage yang sangat legendaris. Mahakarya kayak Dino 246, Ferrari 355, 458, 488, dan ya semua lineage Ferrari mesin tengah lainnya. Dan dengan masuknya Ferrari ke era baru, elektrifikasi, ya tugasnya jadi double berat gitu. Jadi apakah Ferrari 296 berhasil menunaikan tugasnya? Harus bilang Ferrari 296 lulus dengan predikat memuaskan. It's a great car. I love it. Oke, jadi itu tadi review dari Ferrari 296. Thank you buat Ferrari Jakarta yang udah ngasih kesempatan buat poking around showroom mereka dan Ferrari 296. Jangan lupa, seperti biasa, komen di bawah apa yang kalian suka dari Ferrari 296. Apa yang kalian nggak suka juga, boleh lah gitu. Jangan lupa juga subscribe ke kita. Like videonya juga, obviously. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Mau video review, mau vlog kita, apapun lah. Kita pasti bakal upload. Kita kayaknya rutin upload seminggu sekali lah minimal. Oke, itu tadi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Fiorano handling pack kalau zaman dulu. Dulu sebetulnya bukan pertama kali muncul. Sok. Review 296 GTS guys.